Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah buat sedikit ya front end untuk bagian daftar karyawan ya. Jadi pas saat kita klik karyawan, nah muncul si daftar karyawan ini. Kemudian di sini ada tombol untuk ada datanya dulu ya. Jadi ada datanya, kemudian di sini ada detail. Jadi teman-teman bisa klik, teman-teman lihat di pojok kiri bawah dari browser, itu nanti ada dia datanya udah dinamis gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang untuk delete-nya gitu. Kemudian di sini ada tombol tambah karyawan. Kalau diklik kita masuk ke halaman tambah karyawan gitu. Nah, oke. Jadi ini untuk si yang karyawan. Jadi kita akan lanjut lagi ya untuk front end bagian karyawannya ini gitu. Oke, di sini datanya agak mepet-mepet. Coba saya buat dia masing-masing tabel datanya itu kasih padding 4 gitu, P1 itu. Oh, sorry. Ini P1 tuh. Oke. Nah, oke, ini berarti kita juga semua ya P1 sama P1 gitu. Jadi agak longgar gitu ya. Nah, teman-teman lihat dia udah agak longgar sekarang. Nah, kemudian mungkin kalau misal ini P1 P ini kita kasih margin juga. Marginnya itu ada di oke, nggak ngaruh ya. Oke, terus ini ada tombol ya, detail hapus gitu masing-masing. Oke, jadi itu untuk si bagian ini daftar karyawan gitu. Jadi saat kita klik si karyawan di sini, nah ini munculnya kayak gini. Kemudian kita akan lanjut ke bagian detail gitu ya. Jadi kita akan sedikit kasih styling untuk di bagian detailnya gitu. Kita pergi ke detail di sini. Nah, oke, jadi untuk bagian detail dari si karyawan ya. Nah, oke, di sini kita akan buat uh, jadi yang just form update sama inputan di sini. Oke, ini inputannya masih nggak kelihatan ya, sama tombol sampingnya juga nggak kelihatan. Kita style juga gitu. Oke, jadi pertama di sini ada ID, nama sama telepon. Kita akan buat mereka gede dulu tulisannya. Atau gini, di sini kita kasih padding X, class name, padding X. Oke, kita kasih 5. Jangan 5 deh, kita akan ngikutin yang ini aja deh. Nah, yang ini. Padding dari tulisan ini tuh 3 gitu. Nah, misal 3 gitu ya. Kemudian si ID di sini class name kita buat dia H2. Dia H3 kan? Maksudnya kita kasih font bold, kemudian text misal XL. Ini kemudian nama juga sama ya, kita buat dia font bold, kemudian text XL. Kita copy aja ya, kita copy paste aja ya. Ini kita copy paste. Nah, jadi ID, nama sama nomor telepon gitu. Kayak mungkin di sini kita nggak usah terlalu yang ini juga ya. Jadi misalnya ID, nama Budi Setiawan, telepon, kemudian ada form update. Atau ya gini aja dulu. Kemudian kita pergi ke form update. Untuk form update-nya kita kasih class name, misal margin top-nya kita kasih 6. Jadi supaya ada jarak gitu antara si ini dengan apa atas sama bawahnya ini gitu. Oh ya, sebelumnya berarti di sini kita perlu pisah nih. Di bagian section ini kita kasih dia itu adalah 1486 VH. Jadi, nah supaya dia agak kedorong ke bawah, nah, kita punya di sini gitu. Oke, jadi untuk form update di sini form. Oke, untuk form update kita belum kasih dulu. Kita kasih font no, text misal 2XL gitu.
untuk form update-nya pertama nama karyawan. Nah, di sini kita buat si input itu di bawah aja ya. Atau tetap di samping deh. Cuman nanti yang bagian label di sini yang kita ubah. Jadi bagian label di sini class name kita buat dia jadi displaynya block. Kemudian si ini class name displaynya block juga. Nah, jadi dia di bawah. Jadi ada nama karyawan, kemudian namanya siapa gitu. Oh, tapi dia jadi di bawah karena dia blok, kemudian si oke sorry ini harusnya di sini di labelnya gitu. Kayak gini jadinya dia bawah-bawah semua, nama ininya di bawah, nomor telepon ininya di bawah. Oke, kita buat dia di samping aja ya. Jadi kita pisahin dulu. Di sini kita buat div dulu, kemudian tulisan display blocknya kita hapus dulu ya. Oke, kemudian si label ini sama input kita taruh ke dalam div. Kemudian dipisah. Jadi di sini kita buat satu div lagi. Kemudian di sini sama sini kita taruh di dalamnya juga. Tab dari sini kemudian ada input type submit. Nah, jadinya nama karyawan kemudian ini di sampingnya gitu. Oke, kalau udah di sini untuk inputnya kita kasih style gitu. Oh, kita mulai dari labelnya dulu deh. Class name misal form update, kita kasih ukuran teksnya adalah XL gitu ya. Ini kita copy paste aja langsung di yang nomor telepon. Jadi biar langsung dua-duanya aja. Kemudian sebenarnya langsung sama ini juga sih si inputannya supaya isinya juga dia punya ukuran yang sama gitu. Gini. Nah, jadi ukuran tulisannya sama tuh ya. Nah, kemudian di bagian label kita kasih dia margin X itu 2, jadi biar ada jarak. Oh sorry, margin right aja deh supaya yang kiri nggak ada. Nah, ini nama karyawan titik 2 gitu. Kemudian di sini nomor telepon titik 2 save. Nah, kemudian si ini juga kita kasih margin right 2. Nah, biar ada jarak gitu. Oke, di sini untuk formnya masih belum kelihatan kalau dia form gitu ya. Jadi kita buat dulu di sini. Misal kita buat bordernya bawah aja. Border bottom. Nah, gini. Kita kasih border bottom 2. Kemudian border black. Nah, jadi dia ada garis tuh di bawah gitu. Nah, di sini kan jadi waktu ini kita copy paste dulu ke sini ya. Jadi border B2 kemudian border black juga. Nah, kita buat dia sama tuh. Nah, cuma pada saat kita klik itu kan dia tuh muncul ada kotaknya. Kotaknya mau saya hapus gitu. Teman-teman di sini BTW kalau teman-teman mau stylenya beda, mau itu nggak masalah ya. Di sini sesuai kreasinya teman-teman aja, sesuai eksperimen dari teman-teman aja gitu. Jadi di sini saya membuat jadi pada saat si aktif itu bordernya kalau di none dia jadi hilang. Oh, oke, dia masih ada ya. Oke. Nah, kita coba. Oke, atau kalau bukan aktif tuh ada yang namanya fokus. Misal border jadi none. Jadi kalau kita klik, oke, masih ada ya. Oh sorry agak kelihatan di sini. Oh sorry, kok saya save ya. Di sini. Oke, dia masih ada. Oh, ya udah, ini kita biarin aja dulu. Oh, atau bukan border tapi outline.
Nah, jadi itu outline-nya hilang ya. Jadi kita nggak ada outline-nya. Sama kita di sini juga kita kasih fokus outline none. Jadi supaya waktu di sini kita ngetik nggak ada itunya. Oke, kemudian tinggal tombol submit-nya. Di sini untuk submit-nya kita buat dia border dulu ya. Border black. Biar kelihatan gitu. Kemudian di sini kita kasih padding misal px itu 2, py 1. Oke. Rounded. Dan backgroundnya kita kasih warna green juga kali ya. Kemudian text white, font bold. Gitu. Kemudian di sini untuk bordernya bisa kita hapus. Save. Nah, gini. Kemudian tinggal kita kasih margin top 2 misal. Oke, gini. Ya, jadi kemudian sini tombol submit-nya masih belum ada itu ya. Jadi kita buat pada saat dia di hover itu kursornya dia jadi pointer. Jadi pada saat kita hover tuh dia berubah. Kemudian kalau bisa juga hover kita tambahin backgroundnya jadi greennya itu agak yang lebih gelap. Nah jadi pada saat hover tuh dia berubah kayak agak kegelapan 700 600. Oke cukup lah ya gitu. Atau misal mau di ya gini aja dulu deh. Oke jadi di sini untuk form update tampilannya udah ya. Nah di sini kan kalau si nama karyawan di sini kan pada saat kita ketik dia ngikut terus tuh yang bagian di sini ya. Tapi pada dasarnya kalau misal teman-teman misal n gitu kan. Nah, ini kelihatannya udah update tapi kalau misalnya di reload ya dia nggak jadi dia ngambil data dari database ya kembali jadi Budi Setiawan doang gitu nggak ada isinya. Tapi waktu misal Setiawan gitu ya kemudian kita oke isinya jangan submit deh namanya nanti klik. Nah jadi kemudian pada saat kita reload dia udah berubah nih Setiawan double N gitu. Oke di sini kita ubah namanya. Oh sorry kita tambahin jadi input kalau dia itu adalah value nya adalah update gitu. Nah tulisannya jadi update. Oke jadi untuk bagian detail kita gini aja ya untuk bagian si apoteknya kita ini gitu. Oke kemudian selanjutnya kita akan ke bagian jadi untuk detail kita ke tambah karyawan. Jadi untuk tambah karyawan kan ini masih ini masih kayak gini aja. Kita pergi ke insert si karyawan gitu. Di insert karyawan di form on submit di sini kita kasih dia sorry kita kasihnya di sini H2 tambah karyawan save kemudian section sini kita kasih kelas name H itu adalah 84 ph. Nah supaya dia di bawah gitu. Oke 80 oh sorry 86. Nah jadi dia mentok di bawah gitu. Oke kemudian di sini ada tambah karyawan untuk nama karyawan dan lain sebagainya. Di sini oh atau kita buat jadi di tengah aja ya untuk si ininya gitu. Jadi section ini kita buat jadi W-nya adalah screen. Jadi supaya dia posisi intinya di sini kita buat dia di tengah. Jadi flex flex column justify center sama item center. Nah jadinya dia di tengah tuh. Jadi ada tambah karyawan kemudian ini di bawahnya ya di sini kita buat semuanya itu ke bawah enggak kita buat ini kayak tadi jadi label sama input dimasukin ke dua div berbeda. Di sini kita buat div lagi sini sama ini kita masukin lagi ini. Nah kemudian ini kan isinya di sebelah sini ya. Nah kemudian tombol submit. Nanti untuk yang si update juga mungkin bisa gitu atau kita biarin juga nggak masalah sih. Jadi untuk tambah karyawan kita kayak gini.
kita mulai styling. Jadi pertama untuk section, untuk si ini kita kasih font bold, kemudian text 2XL gitu. Kemudian ada margin bottom 3 misal. Margin bottom. Nah, jadi ada jarak antara si teks atas sama bawah. Kemudian di bagian sini si inputnya kita buat sama kayak tadi. Jadi kita kasih border bottom, border black. Nah, jadi dia ada garisnya tuh untuk si inputannya. Kemudian di sini untuk lampirnya kita kasih titik 2 spasi supaya ada itunya. Kemudian di sini juga spasi, kemudian kasih kelas name juga di input yang telepon, border B, kemudian border black. Nah, gitu. Jadi kita bisa isi di sini. Nah, kemudian fokusnya juga mau saya matiin gitu. Jadi fokusnya outline jadi none. Kemudian yang ini juga fokusnya outline none. Jadi pas saat kita klik ya udah nggak ada itunya. Kemudian kita bisa isi di situ gitu. Oke, jadi untuk tambah karyawan sederhana aja ya. Jadi kita class name margin Y misal 3. Jadi biar ada jarak lagi gitu. Kemudian di sini juga class name margin Y 3. Oke, kemudian ini udah ada bisa buat input. Kemudian kita ke submitnya. Si submit kita kasih class name sama ya. Caranya biasanya kalau mau desain button atau lain sebagainya ataupun bentuk bagian-bagian lain gitu, biasanya saya kasih border. Oh, ini masih ada bordernya. Ya udah nggak apa-apa. Ini border kita kasih black. Nah, supaya apa? Supaya gampang gitu. Nanti untuk dia batasnya di mana aja. Ini kan jadinya kita tahu, oh berarti kita kasih dia padding X-nya itu 2, kemudian padding Y-nya 1 misal. Nah, tuh jadi kelihatan. Kemudian mau kita kasih rounded. Nah, udah tinggal kita mau misal backgroundnya green juga ya. Jadi semua ini kita ubah jadi green. Kemudian text white. Nah, jadi kemudian tinggal si border black sama bordernya dihapus. Gitu dia. Nah, ini untuk tombol submitnya. Oh iya, kita kasih hover. Cursor pointer, kemudian hover backgroundnya kita jadiin dia green 600, naik 1 aja kayak yang tadi tuh. Nah, oke, gitu aja. Jadi di sini sekarang kalau misalnya mau nambah karyawan, misalnya adalah namanya Junaidi Setiawan. Jadi mereka itu bersekian saudara gitu ya. Di sini kita 09764 ini nomor terserah deh. Kemudian kita klik submit. Kemudian nanti dia akan ngarahin. Oh, oke, ini yang ini dia masih yang pakai apa namanya? CSS, sorry, pakai React.js ya, cara React. Jadi kalau ceknya itu di tabel karyawan. Nah, di sini ada yang namanya Junaidi Setiawan gitu. Oh ya, oke, jadi kita terakhir saya mau nambahin gitu. Jadi kalau tadi kan kita waktu nambah karyawan itu kan nggak ada efek atau terjadi apa-apa nih. Kita akan buat dia ada sesuatu yang terjadi gitu bisa dibilang. Jadi pada saat kirim data itu kan kita nggak terjadi apa-apa tuh pada saat hmm, dia ngirim data gitu. Jadi pada saat ini kalau udah then, nah di sini cuma malah ditampilin konsol log gitu. Nah di sini saya daripada konsol log yang mana nggak butuh gitu ya, soalnya kan untuk si kirim data dari insert ini kan kita ngirim data nih, kita ngirim data dan kita nggak nerima data apa-apa gitu. Jadi di sini kita akan coba ganti nih. Jadi pertama alert kalau misalnya sudah gitu. Di sini kita masukin data karyawan data karyawan berhasil
ditambahkan gitu. Kemudian setelah itu kita redirect. Jadi kita pakai redirect pakai cara si JS gitu. Nah, eh, sini itu berarti di bawahnya ya langsung jadi alert pada saat data submit. Kemudian di sini kan dia submitting tuh. Kemudian kalau misal dia masuk ke then berarti data itu udah berhasil ditambah gitu kan, ada then kemudian ada catch tuh. Nah, kalau then berarti yang mana artinya dia berhasil. Jadi kalau berhasil kita tampilin alert, kemudian kita pakai cara JavaScript nih. Jadi caranya adalah kita window kemudian location dot href. Nah, di sini teman-teman masukin linknya, link halaman selanjutnya. Teman-teman bisa pakai yang ini, http://localhost 3000/karyawan gitu. Nah, di sini teman-teman pakai HTTP gini gitu. Nah, nanti kalau misal teman-teman udah diproduksi, itu kita bagian HTTP localhost ini nanti kita ganti, kita buat variabel gitu. Tapi itu masalah nanti aja ya. Yang penting sekarang teman-teman tulis gini aja dulu. Nah, jadi pada saat kita save, kemudian kita misal tambahin lagi, namanya ada eh, misal Harun Setiawan gitu ya. Kemudian nomornya 0987655678. Kemudian kita klik submit. Ini muncul nih, data karyawan berhasil ditambahkan. Kemudian kita klik OK. Dia meredirect kita kembali ke halaman si tambah karyawannya itu gitu. Jadi user itu tahu, oh datanya berhasil ditambahkan. Kemudian diarahkan ke halaman balik ke halaman sini sehingga user juga bisa ngecek, oh iya memang benar-benar udah ditambahin gitu. Nah, di sini saya juga mau lakuin hal yang sama ke detail gitu. Jadi kita akan kembali ke detail dulu ya. Kita pergi ke sini ke nah kirim data. Daripada kita konsol kayak gini, kita pakai kurung kurawal, kemudian di sini kita kasih alert data berhasil di update. Kemudian di sini kita pakai window dot location href. Di sini http localhost titik 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 3000 sorry salah http://localhost titik 3000/karyawan. Kita masuknya ke kita masuknya ke ya karyawan aja. Nah, ini kita save. Jadi pada saat kita ngedit misal Harun Setiawan, kita ganti jadi Harun Setia Budi tuh. Nomornya pilih aja, kemudian kita klik update. Data berhasil diupdate, kemudian klik OK. Nah, di sini muncul datanya berubah jadi Harun Setiabudi, bukan keluarga Setiawan lagi gitu ya. Oke, jadi supaya kasih jelas gitu buat si user, oh memang udah ada update gitu. Kemudian diarahin ke suatu halaman yang memang itu kemungkinan halamannya akan diakses oleh si user gitu. Oke, jadi ini untuk nampilin data tadi udah, kemudian detail udah kita perbarui ya tadi untuk si update-nya kita udah kasih feedback pada saat data berhasil diupdate, kemudian hapus nih. Di sini kita hapuskan kalau teman-teman lihat misal kita mau ngehapus si Budi ya, misal Budi Setiawan udah nggak jadi karyawan lagi, kalau kita klik itu dia langsung redirect langsung hilang gitu. Nah ini kan nggak bagus nih kalau misal user nggak sengaja kepencet gimana? Nah itu kan repot ya. Jadi kita tambahin satu fungsi kecil aja di bagian ini indeks karyawan. Nah di bagian sini itu kita pergi ke tombolnya yang delete. Nah ini yang delete. Nah di bagian delete ini kan kita mencet si tadinya ya. Lebih tepatnya kita mencet si linknya sih. Jadi linknya ini, nah di sini kita tambahin. Jadi on click, apa yang akan dilakukan pada saat kita ngeklik gitu. Tampilin sebuah, bukan prompt, apa namanya? Jadi ada alert, ada prompt, ada confirm. Nah di confirm ini apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Gitu. Udah gini aja. Ini kalau kita coba save ya. Oke, bisa kita cancel out.
Oke, bukan di sini ternyata. Nggak gini, nggak gini. Oke, ini kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita ulang dulu sebentar. Kita ke sini, localhost 3000. Kemudian kita masuk ke karyawan. Oke, kita akan buatnya di ini aja. Jadi, di bagian hapus ini kan di delete API-nya ya. Di API delete itu maksudnya. Kita coba di sini. Kita ke API, karyawan, delete. Nah, kita coba buatnya di sini gitu. Jadi pada saat request masuk, nah kita di sini dulu. Kita buat dia ada konfirmasi dulu gitu. Jadi konfirmasi window confirm. Message-nya adalah apakah anda yakin akan menghapus data ini gitu. Nah, si ini kita masukin ke variabel namanya delete delete gitu. Ya, that can be called in strict mode. Misal del. Nah, jadi delete itu kita if del. Jadi kalau misal true itu kita ngelakuin ini yang ada di dalam. Atau misal dibalik deh, kalau misal nggak true berarti kita langsung aja res.redirect dia kembali ke karyawan gitu. Nah, jadi kalau misal delete-nya cancel atau false, itu berarti kan di sini benar tuh false karena di sini ada negasi. Kalau teman-teman ingat ya. Nah, kemudian dia kalau misal negasi kita langsung di redirect. Jadi yang ini nggak dijalanin gitu ya. Nah, nanti jadi langsung harus redirect, kemudian langsung ini. Harusnya gitu ya. Kita coba ya. Kita save. Nah, jadi pada saat kita klik misal hapus si Cici kita klik. Oh, oke, window is not defined. Kita nggak usah pakai window, coba confirm juga. Oh ya, berarti nggak bisa dibuat di sini karena bukan file ya bentuknya. Oke, oke, nggak bisa. Jadi nggak bisa ya. Kita coba kembali ke file ini ya. Jadi bagian di index. Nah, di bagian sini adalah link confirm. Oke, jadi di sini untuk yang tadi on click saya search dulu, saya utak-atik. Jadi pada dasarnya di sini kita coba jangan pakai link gitu. Jadi kita akan di sini pakai p gitu ya. Jadi p kemudian pada saat on click apa yang akan dilakukan? Kita akan memberikan confirm gitu. Nah, kemudian jawabannya adalah kita pakai ternary gitu. Jadi true and false-nya kita pakai ternary. Kemudian kalau misal jawabannya true, itu kita arahkan location ref-nya itu ke sini, ke API kita. Kemudian kalau misal salah, kita bisa langsung false-in aja gitu. Nah, jadi di sini teman-teman lihat ya, bagian. Nah, kemudian yang tadinya link di sini saya ganti jadi P gitu. Kemudian ya di sini, kemudian kalau misalnya teman-teman coba di sini kita reload, misalnya ada di Setiawan gitu, kita klik hapus. Oh ya di sini uh, kursornya kita ubah ya. Jadi pada saat kita hover kita ganti. Jadi si P di sini kita kasih class name. Pada saat di hover kursornya itu dia adalah pointer. Jadi pada saat di sini, nah dia kursornya pointer tuh. Jadi biar dia kelihatan kayak A gitu atau jadi kayak anchor atau hyperlink gitu. Nah, ini kalau misalnya kita klik di Setiawan, muncul nih ada konfirmasi. Kalau kita klik cancel, dia kebatal tuh. Kalau misalnya kita klik hapus, kemudian oke. Nah, data sih di Setiawan akan kehapus gitu. Jadi kalau misalnya kita refresh, ya udah datanya tinggal 2 gitu. Gitu. Jadi caranya adalah teman-teman jangan pakai link ya. Soalnya kalau link itu kan dia perlu href ini gitu. Sedangkan di sini kita nggak punya href tuh. Kita di sini the location pun ini dia ada di dalam on click. Jadi bukan href tersendiri gitu. Jadi dia di dalam on click.
nanti error soalnya si link itu mewajibkan kita punya href padahal kita nggak mau ngarahin dia kemana-mana lewat href kayak gini gitu. Nah jadi di sini saya ubah jadi p, kemudian di sini eh, pointernya kursornya kita rubah jadi pointer pada saat dia di hover, jadi biar dia mirip kayak link gitu ya. Jadi di sini kan dia mirip tuh kayak link, jadi pada saat di hover dia berubah gitu ya tandanya, kemudian yang ini juga sama pada saat kita hover tandanya berubah gitu. Kemudian, nah di sini untuk fungsinya pas saat diklik itu akan muncul konfirmasi. Kalau true berarti kita akan arahin ke API kita. Kalau misal salah ya udah bisa bilang nggak dikasih apa-apa, tapi di sini kita kasih false aja gitu. Jadi gitu untuk nambah eh, feedback atau konfirmasi pada user supaya user tuh kalau misal nggak sengaja kepencet itu masih bisa di cancel oleh si user gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jadi teman-teman udah menyelesaikan untuk bagian karyawan bisa dibilang hampir secara menyeluruh gitu ya. Jadi dari halaman pertama karyawan di sini udah kita buat dalam bentuk tabel, kemudian ada aksinya yang mana di sini ada detail dan juga ada hapus gitu ya. Kemudian di sini ada tambah karyawan juga, jadi ada create, read, update, delete. Kita create, kita bisa di sini tambah karyawan, kemudian misal namanya Budi Setiawan gitu. Kemudian nomor teleponnya 0987678890 gitu. Kemudian kita klik submit atau kita klik submit. Nah, di sini muncul data karyawan berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, dia masuk ke halaman ini dengan data baru yang namanya Budi Setiawan di sini gitu. Kemudian di sini tadi itu create ya, kemudian ada read. Nah, untuk read sendiri itu ada ini, read untuk semua data karyawan, kemudian read dari masing-masing karyawan. Yang pertama di sini Endang Setiawan. Nah, ini kita dapat data Endang Setiawan di sini. Kemudian kita kembali lagi, kita ke Harun, klik detail. Nah, kita dapat datanya si Harun gitu. Dan seterusnya si Budi Setiawan juga sama. Di sini ID Budi 17 ID 17 nama Budi Setiawan. Gitu. Jadi read juga udah berhasil nih. Kemudian read update. Kita akan melakukan update misal di Harun. Jadi ini kan Endang Setiawan sama Budi Setiawan. Nah, Setia Budi ini kita ganti Setiawan juga nih. Jadi kita masuk ke detail. Nah, di sini kita ubah namanya jadi Setiawan. Gitu di sini masih ngikut ya, tapi dia belum ke save gitu. Kalau misalnya ini kita refresh, dia masih dia bakal balik gitu. Jadi kita perlu ganti Setiawan. Kemudian kita save. Nah, di sini muncul data berhasil di update. Kemudian kita klik OK. Nah, dia kembali ke halaman ini tapi aduh kurang satu. Jadi kita update lagi harus Setiawan. Kita save. Nah, di sini harus Setiawan gitu. Jadi kita udah bisa create, bisa read udah, update udah. Nah, delete juga kita udah bisa lakuin. Jadi misalnya ada Harun Setiawannya kita hapus gitu ya. Kita klik. Nah, sekarang ada konfirmasinya nih. Kalau misal, oh kok sorry kepencet gitu ya. Kita bisa langsung klik cancel aja gitu. Oh, oke. Oh, tadi kepencet sesuatu. Nah, gitu. Jadi di sini dia udah berhasil nih. Kita klik hapus, kemudian bisa bisa kita cancel. Nah, kalau misal memang mau dihapus ya kita okein aja. Kita oke, dia akan mengarahkan. Nah, gitu. Jadi si Harunnya hilang gitu. Jadi untuk feedback juga kita udah tambah, untuk front end juga kita udah percantik sedikit gitu ya. Jadi untuk video kali ini untuk yang bagian karyawan cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutin untuk bagian yang supplier gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.